Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita bertemu lagi untuk membahas sedikit tentang materi persilangan satu sifat beda dan persilangan dua sifat beda. Kali ini kita akan belajar dulu tentang persilangan satu sifat beda. Kita lihat contohnya. Misalnya, buah berukuran besar. Buah berasa manis. Nah, ada berapa sifat pada nomor 1 ini? Buah berukuran besar, berarti sifat yang dilihat di sini adalah ukuran buah, yaitu buahnya besar. Kemudian, yang kedua, buah berasa manis. Ada berapa sifat di sini? Iya, betul, yaitu satu sifat, yaitu rasa manis. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua sifat tadi kita gabung? Kita tulis, buah berukuran besar berasa manis. Kira-kira menurut kalian ada berapa sifat? Oke, jawabannya betul. Ada dua sifat. Sifat apa saja? Satu, ukurannya besar. Yang kedua, rasanya manis. Nah, kalau seperti ini berarti persilangan dengan dua sifat beda. Mari kita lihat contoh soal berikut. Misal, bunga warna ungu dominan disilangkan dengan bunga warna putih resesif. Berapakah perbandingan genotip dan fenotip F2-nya? Nah, anak-anak, kita lihat contoh soal yang tadi. Bunga warna ungu berarti warna ungu ini menunjukkan fenotip, sifat yang nampak. Maka kalau ada fenotip tentu ada genotipnya, yaitu sifat yang tidak nampak yang biasanya ditulis dengan simbol huruf. Nah, bagaimana cara menentukan genotipnya? Kita lihat, genotip dari warna ungu kita tulis menggunakan simbol huruf U besar, U besar. Loh, kenapa pakai huruf U besar, U besar? Bukan huruf U kecil. Karena ada kata kuncinya di sini, dominan. Nah, kalau dominan berarti ini menggunakan huruf besar. Ya, U besar dan U besar. Kok pakai huruf U? Kita ambil dari ungu. Itu. Nah, kenapa harus dua? Kenapa nggak cuma satu? Karena genotip. Genotip adalah pasangan gamet. Pasangan gamet. Yang namanya pasangan berarti dua, maka ditulisnya U besar, U besar. Ini menunjukkan genotip dari fenotip ungu dominan. Lalu bagaimana dengan warna putih resesif? Resesif itu sifat yang tidak nampak, sifat yang dikalahkan, ya. Nah, kalau yang resesif maka hurufnya huruf kecil. Ditulisnya U kecil, U kecil. Ini menunjukkan putih resesif. Loh, kok sama hurufnya U bukan huruf P? Kenapa? Karena ini masih menunjukkan satu sifat yang sama, yaitu sifat warna. Jadi untuk warna bunga dalam soal ini kita pakai simbol hurufnya huruf U. Kapan huruf U-nya itu huruf U besar? Kalau sifatnya dominan. Kapan huruf U-nya U kecil? Kalau sifatnya resesif. Jadi seperti itu cara penulisan genotip untuk dominan dan untuk resesif. Nah, lanjut. Setelah kita tahu genotip, maka kita harus tuliskan juga gametnya. Gamet itu sendiri, ya. Gamet itu sendiri. Kalau genotip pasangan gamet, kalau yang ditanya gamet, maka genotipnya berpisah. Ya, berpisah. Dari genotip U besar, maka gametnya adalah U besar dan U besar.
Genotip dari U kecil, gametnya U kecil dan U kecil. Dan boleh diganti dengan koma. Kira-kira seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita coba selesaikan yuk soal tadi. Kita lihat. Jawabannya dimulai dari, kita tulis P. P itu singkatan dari parental. Siapa parental yang disilangkan? Bunga ungu dominan disilangkan dengan bunga putih resesif. Tulis genotipnya. Genotip bunga ungu dominan U besar disilangkan dengan bunga putih resesif U kecil. Maka tulis gametnya. U besar, genotip U besar, gametnya U besar dan U besar. Yang ini gametnya U kecil dan U kecil. Maka selanjutnya kita buat persilangannya. F1 turunan pertama adalah untuk memudahkan persilangan kita buat tabel punetnya seperti ini. Ya, kemudian ini disilang. Lalu kotak yang paling atas ini kita isi dengan apa? Dengan gamet. Gamet dari sini kita pindahkan. Satu kotak, satu gamet. U besar. Pindah ke sini. Boleh nggak ini ke sini? Boleh ya, boleh. Lalu gamet yang U kecil kemana dimasukkan? Ke sini. Kita tulis U kecil dan U kecil. Nah, kotak yang 4 ini adalah kotak persilangannya. Ini kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3, kotak nomor 4. Kotak nomor 1 kita isi dari pasangan gamet yang di atas dan di sampingnya. Berarti U besar dan U kecil. Yang nomor 2 bagaimana? Di atasnya U besar, di sampingnya U kecil. U besar, U kecil. Yang nomor 3, U besar dan U kecil. Yang nomor 4, U besar dan U kecil. Nah, ternyata F1 yang dihasilkan, coba kamu lihat. Nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya apa genotipnya? U besar dan U kecil. Ditulis, maaf ini U besar, U kecil. Berapa jumlahnya yang sama seperti ini? Ada 4. Ternyata keturunan dari persilangan bunga ungu dominan dan putih resesif, F1-nya bergenotip U besar, U kecil, semuanya. 4-4-nya. Lalu apa fenotipnya? Tadi U besar ini ungu, U kecil ini putih. Putih resesif berarti putih akan ditutup oleh warna ungu. Jadi yang kelihatan apa yang di depan mata? Berarti ini bunganya berwarna ungu. Tapi ada tapnya lagi. Ini kan ungunya beda dengan ungu yang ini. Ini ungu dominan, dua-duanya huruf besar. Lalu yang ini bagaimana? Ini U besar, ini U kecil. Lalu ini disebutnya apa? Nah, kalau U besar, U kecil, ada dominan, ada resesif, maka ini ungunya adalah heterozigot. Ya. Jadi ini bedanya. Anak dari persilangan bunga ungu dengan bunga putih, anaknya ungu semua. Tapi ungunya agak beda. Penampilannya sama ungu dengan orang tuanya yang ini. Tapi dalamnya beda. Kenapa dalamnya beda? Dalamnya ada sifat dari induk yang satunya lagi. Jadi sifat anak akan diturunkan dari sifat jantan misalnya, dan ini sifat betina. Dua sifat ini akan turun kepada anaknya. Bisa dipahami anak? Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Belum, karena tadi yang ditanya sampai generasi kedua, sampai F2. Tadi yang kita kerjakan baru F1. Sekarang kita lanjut untuk bisa masuk ke hasil F2. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mendapatkan F2 bagaimana caranya. Tadi di soal disebutkan jika sesama F1 disilangkan, maka hasilnya bagaimana? Sesama F1 disilangkan. Tadi F1 hasilnya apa?
F1 tadi hasilnya bunga ungu hetero. Nah, disilangkan dengan sesamanya. Siapa sesamanya? Bunga ungu hetero juga. Maka P2-nya kita tulis seperti ini. Genotipnya kita tulis U besar, U kecil karena hetero. Disilangkan dengan U besar, U kecil. Tulis gametnya U besar dan U kecil. Yang ini sama U besar dan U kecil. Maka F2-nya adalah kita buat lagi tabel punetnya. Masukkan gamet ini ke sini. Ya. Gamet ini ke sini, gamet ini ke sini. Oke, kalau sudah kita buat persilangannya. Kotak nomor 1. Dari mana? Atas dan samping. Berarti U besar, U besar. Kotak nomor 2. Atas dan samping. Berarti jangan U kecil, U besar. Awas, ini salah kalau begini nulisnya. Kenapa? Genotip selalu didahului oleh huruf yang dominan dulu. Berarti jangan U kecil, U besar nulisnya. Apa nulisnya? Berarti harusnya U besar, U kecil. Nah, gini ya. Lalu yang ini gimana? U besar, U kecil. Yang kotak nomor 4, U kecil, U kecil. Nah, seperti itu cara memasukkan genotip pada kotak nomor 1, 2, 3, dan 4. Mengerti? Lanjut. Maka kita sekarang lihat F2 yang dihasilkan ternyata kita lihat satu-satu ya. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kotak nomor 1. Apa hasilnya? Genotipnya U besar, U besar. Oke, ada berapa yang seperti ini? Cek, 1. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Tulis 1. Selanjutnya kotak nomor 2. U besar, U kecil. Tulis U besar, U kecil. Ada berapa? 1, 2. Terus, mana lagi? Yang keempat. U kecil, U kecil. Berapa jumlahnya? 1. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan genotip. Berapa perbandingan genotipnya? 1:2:1. Baru perbandingan genotip. Lalu fenotip bagaimana? Tadi genotip sudah diketahui 1:2:1. Sekarang gimana fenotipnya? Kita terjemahkan. Genotip U besar, U besar. Tadi warna apa? U besar, U besar. Warna ungu. U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil. Ini ungu, ini putih. Putih tertutup oleh ungu kan? Berarti penampakannya tetap warnanya ungu. Nah, U kecil apa? Putih. Nah, ada ungu dan putih. Sekarang kita jumlahkan. Berarti ada berapa warna yang muncul pada F2? Warna ungu dan warna putih. Sekarang cek jumlah ungunya ada berapa? Yang ini ungunya 1, yang ini ungunya 2. Kalau dijumlah berarti ungunya berapa yang ini? Ini ungunya 3. Yang putihnya berapa? 1. Berarti perbandingan fenotipnya 3:1. Ini yang disebut perbandingan fenotip F2-nya. 3:1. 3 ungu berbanding 1 putih. Seperti itu. Oke, kalau dibuat persen, maka jumlahkan. 3 tambah 1, 4. 100 dibagi 4 berapa? 25. 3 kali 25, 75%. 1 kali 25, 25%. Kalau dibuat persen, perbandingannya adalah 75% ungu berbanding 25% warna putih. Kurang lebih seperti itu cara menyelesaikan soal seperti yang tadi Ibu sebutkan. Semoga mengerti.